Di antara lautan nama besar dalam sejarah Islam, ada satu nama yang bergetar lembut, bukan dengan pedang, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan air mata cinta. Namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan miskin dari Basra yang hidupnya menjadi kisah paling indah tentang cinta yang tak berujung, cinta kepada Allah. Rabi'ah tidak mengejar dunia, tidak mencari sanjungan, bahkan surga pun bukan tujuannya. Ia hanya ingin satu hal, dicintai oleh Sang Pencipta, sebagaimana ia mencintainya. Dalam malam-malam panjang, di atas sajadah basah oleh air mata, ia berbicara kepada Tuhannya, bukan dengan hafalan, melainkan dengan rindu yang murni. Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembah-Mu karena ingin surga, jauhkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembah-Mu karena cinta kepadamu, maka jangan jauhkan aku dari keindahan-Mu. Kata-katanya menembus zaman, menggetarkan hati para sufi, menyadarkan manusia bahwa cinta sejati bukan tentang apa yang kita dapat, melainkan siapa yang kita tuju. Inilah kisah tentang perjalanan jiwa, tentang seorang perempuan yang menemukan Tuhan di tengah luka, kemiskinan, dan kerinduan. Kisah yang mengajarkan bahwa cinta ilahi bukan akhir dari pencarian, melainkan awal dari perjalanan tanpa batas. Selamat datang di seri Rindu yang Tak Berujung, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Cinta Ilahi. Bayi dalam kesunyian Basrah. Basra, sebuah kota yang ramai di siang hari, namun senyap dan gelap di malam-malamnya. Di salah satu sudutnya, di rumah yang hampir runtuh, lahirlah seorang bayi perempuan, tanpa pelita, tanpa sambutan, tanpa pesta. Anak itu dinamai Rabi'ah. Keluarganya miskin, sangat miskin. Bahkan malam itu mereka tak punya sehelai kain untuk menyelimuti tubuh kecil sang bayi. Namun, di tengah gelap dan lapar itu, ayah Robiah bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Nabi Muhammad SAW yang bersabda lembut, "Anakmu ini adalah kekasih Allah di masa depan." Seketika air mata sang ayah menetes. Ia tahu bayi yang lahir dalam kegelapan ini akan menjadi cahaya bagi banyak hati. Tahun demi tahun berlalu. Rabi'ah tumbuh dalam kemiskinan, namun wajahnya tenang, matanya penuh cahaya. Ia tak suka bermain seperti anak-anak lain. Ia lebih sering duduk menyendiri, membisikkan nama Allah di sela kesunyian. Namun tak lama, musibah datang. Ayah dan ibunya wafat, meninggalkan Robi'ah sendirian, tanpa arah. Kelaparan memaksanya keluar ke jalan. Ia berjalan tanpa tujuan, hingga suatu hari ia diculik oleh orang jahat dan dijual sebagai budak. Hari-harinya penuh kerja keras, dicaci, dipukul, dihina. Tapi di tengah penderitaan itu, ia tetap tersenyum. Ia tahu tubuhnya boleh terbelenggu, tapi jiwanya milik Allah. Setiap malam, ketika semua tertidur, ia bangun diam-diam, berdiri di sudut ruangan gelap, dan berdoa dengan suara bergetar. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak meminta dunia, aku hanya ingin Engkau." Malam demi malam, doa itu menembus langit. Dan pada suatu malam,
Majikannya terbangun melihat kamar Rabi'ah dipenuhi cahaya putih lembut. Ia tertegun dan bersujud sambil berbisik, "Engkau bukan budakku, engkau kekasih Tuhan." Sejak hari itu, Rabi'ah dibebaskan. Namun kebebasan itu bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari rindu yang tak berujung. Dari gelapnya penjara dunia, ia mulai menapaki jalan cinta. Cinta kepada Allah yang suci, tanpa pamrih, tanpa batas, tanpa jeda. Inilah awal kisah seorang perempuan yang lahir dalam kesunyian, namun kelak namanya bersinar dalam sejarah sebagai pelita cinta ilahi. Suara dari Tengah Malam. Setelah dibebaskan dari perbudakan, Rabi'ah berjalan tanpa arah, menyusuri padang pasir Basrah, hanya berbekal keyakinan dan cinta. Ia menolak kekayaan, menolak kemewahan, karena bagi Rabi'ah, dunia hanyalah bayangan. Ia memilih hidup sederhana, di rumah kecil yang sunyi, tempat ia bisa berbicara dengan kekasih sejatinya, Allah. Setiap malam, ketika dunia tertidur, ia bangun dalam gelap, menatap langit yang penuh bintang, dan berbisik dalam tangis lembut. Ya Allah, hatiku telah Kau penuhi dengan cintamu, tak tersisa ruang untuk selain Engkau. Suatu malam, seorang tetangganya mendengar suara tangis dari rumah Rabi'ah. Tangis itu bukan keluhan, melainkan rindu yang begitu dalam. Ia mendekat, dan dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Cahaya lembut memenuhi ruangan kecil itu, menyinari wajah Rabi'ah yang bersujud lama. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum. Keesokan harinya, kabar itu tersebar. Orang-orang mulai datang ingin melihat perempuan sufi itu. Tapi Rabi'ah menunduk, menolak pujian. Ia berkata, "Jangan lihat aku, lihatlah Allah yang menggerakkan hatiku." Dalam sunyi malam, ia terus berbicara kepada Tuhannya, bukan dengan kata-kata panjang, melainkan dengan keikhlasan yang utuh. Bagi Rabi'ah, cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan indah, tapi penyerahan total. Ia tak beribadah karena takut neraka, tak pula karena rindu surga. Ia hanya ingin dekat dengan sang kekasih yang tak terlihat, namun dirasakannya dalam setiap detak jantung. "Ya Allah," bisiknya, "jika aku berhenti menyebut namamu sekejap saja, maka jantungku pun akan berhenti berdetak." Dari rumah kecil itu, dari tengah malam yang sunyi, suara cintanya bergetar ke seluruh Basrah. Orang-orang mulai mengerti bahwa ada bentuk cinta yang lebih tinggi. Cinta tanpa pamrih, cinta yang hanya berujung pada satu nama, Allah. Malam-malam Rabi'ah bukan malam biasa. Itu adalah pertemuan rahasia antara jiwa yang merindu dan Tuhan yang selalu menunggu. Hujan air mata di gurun Basrah. Hari-hari Rabi'ah kini dilalui dalam kesunyian. Ia meninggalkan keramaian Basrah, memilih padang pasir sebagai tempat tinggalnya. Di sana hanya ada angin, pasir, dan doa. Namun bagi Rabi'ah, itulah rumah paling damai, tempat hatinya bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa gangguan dunia. Setiap pagi ia berjalan menyusuri gurun, menatap langit yang luas, dan berkata perlahan, "Ya Allah, ciptaanmu indah, tapi tidak ada yang lebih indah darimu." Siang hari ia berpuasa. Malam hari ia menangis dalam sujud panjang. Air matanya jatuh seperti hujan, membasahi pasir kering di bawah keningnya. Orang-orang yang mengenalnya berkata,
Rabi'ah tidak pernah tertawa. Namun mereka salah, karena di dalam tangisnya terdapat kebahagiaan yang tak dapat dijelaskan. Suatu malam, seorang murid bertanya padanya, "Wahai Robi'ah, mengapa engkau selalu menangis? Apakah karena takut kepada Allah?" Robi'ah tersenyum lembut dan menjawab, "Aku menangis bukan karena takut, tapi karena rindu. Aku rindu kepadanya, dan rindu itu tidak pernah berhenti." Rindu, itulah bahan bakar hidupnya. Setiap zikir adalah panggilan cinta. Setiap sujud adalah pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhan yang dicintainya tanpa syarat. Kadang, di tengah malam, ia merasa seolah seluruh langit ikut menangis bersamanya. Hujan turun membasahi pasir Basrah, dan Robi'ah berkata lirih, "Lihatlah, bahkan langit pun ikut menangis dalam rindu." Dalam kesunyian itu, ia mencapai ketenangan yang tak dimengerti banyak orang. Ia tidak butuh dunia, karena hatinya sudah menemukan surga, kedekatan dengan Allah. Tuhanku, ucapnya suatu malam, di dunia aku menangis karena tidak melihatmu. Di akhirat, jangan jauhkan aku dari cahayamu. Gurun Basrah menjadi saksi, tempat seorang perempuan sufi meneteskan air mata rindu setiap malam, hingga tanah kering pun menjadi basah oleh cinta. Ujian para wali. Namanya mulai dikenal. Dari gurun sunyi Basrah, kisah tentang perempuan yang hanya mencintai Allah menyebar ke seluruh negeri. Para sufi, ulama, dan penuntut ilmu datang menemuinya. Ingin belajar tentang cinta yang tak bersyarat. Namun Rabi'ah tetap sama. Suatu hari, datanglah seorang ulama besar, Hasan al-Basri. Ia mendengar tentang kebijaksanaan Robi'ah dan ingin menguji kedalaman ilmunya. Hasan bertanya, "Wahai Robi'ah, apakah engkau mencintai Allah?" Robi'ah tersenyum, matanya tenang seperti lautan, dan menjawab, "Ya, aku mencintainya dua cinta. Cinta karena diriku, karena aku hambanya, dan cinta karena dia layak dicintai." Hasan bertanya, "Wahai Robi'ah, apakah engkau mencintai Allah?" Robi'ah tersenyum, matanya tenang seperti lautan, dan menjawab, "Ya, aku mencintainya dua cinta. Cinta karena diriku, karena aku hambanya, dan cinta karena dia layak dicintai." Hasan terdiam. Ia belum pernah mendengar jawaban seperti itu. Dalam dirinya, ia tahu perempuan ini telah sampai pada makam cinta tertinggi. Namun, cinta sejati tak lepas dari ujian. Suatu malam, Rabi'ah diuji dengan sakit yang berat. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal, tapi bibirnya tetap tersenyum. Seorang sahabat bertanya, "Apakah engkau berdoa agar Allah menyembuhkanmu?" Rabi'ah menjawab pelan, "Aku malu meminta kesembuhan, karena jika ini datang darinya, maka sakit pun menjadi bentuk cinta." Setiap ujian diterimanya dengan sabar. Ia tak melihat penderitaan sebagai beban, melainkan sebagai panggilan kasih. Baginya, setiap luka adalah surat cinta dari Tuhan. Cinta sejati, katanya, bukan ketika kita merasa dekat dengan Allah, tapi ketika kita tak lagi melihat diri kita, hanya Dia. Dari padang pasir Basrah, suara Rabi'ah menjadi lentera bagi para pencari jalan Tuhan. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukan hanya lewat doa dan ibadah, tetapi lewat penyerahan total tanpa syarat.
Dan di setiap ujian yang datang, Rabi'ah selalu tersenyum karena ia tahu setiap derita hanyalah cara Allah memeluknya lebih erat. Cinta tanpa syarat. Hari itu, matahari Basrah bersinar lembut. Rabi'ah berjalan perlahan di jalan kecil, menenteng seember air di satu tangan dan membawa obor menyala di tangan yang lain. Orang-orang menatap heran. Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rabi'ah, untuk apa engkau membawa air dan api itu?" Rabi'ah tersenyum lembut, matanya menatap jauh lalu menjawab, "Dengan air ini akan kupadamkan neraka, dan dengan api ini akan kubakar surga, agar manusia mencintai Allah bukan karena keduanya, tapi karena Dia semata." Kata-kata itu mengguncang hati banyak orang. Cinta yang ia ajarkan bukan cinta yang meminta, melainkan cinta yang memberi tanpa pamrih. Rabi'ah hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya kecil, pakaiannya lusuh, namun jiwanya kaya dengan rasa syukur. Ketika seseorang bertanya, "Apakah engkau tidak ingin menikah, wahai Rabi'ah?" Ia tersenyum dan berkata, "Jodohku telah aku temui. Dia adalah Allah yang hatiku telah cukup dengannya." Ia menolak segala bentuk cinta manusia, karena cintanya sudah penuh oleh Tuhan. Setiap malam, ia berbicara dengannya, seolah berdialog dengan kekasih yang tak terlihat. "Ya Allah," katanya suatu malam, "Engkau telah memberiku rasa cinta yang tak dapat kutahan. Aku takut cinta ini membakar hatiku sebelum aku sempat bertemu denganmu." Cintanya tak mengenal batas waktu. Ketika lapar, ia tersenyum. Ketika sakit, ia bersyukur. Ketika sendirian, ia merasa ditemani. Semuanya adalah bentuk kasih dari Allah yang membuat hidupnya bermakna. Bagi Rabi'ah, cinta bukan sekadar doa yang indah, tetapi penyerahan total. Ia telah menghapus aku dari hatinya, hingga yang tersisa hanya Dia. "Tuhanku," bisiknya, "Engkau lebih dekat daripada nadiku sendiri. Cintamu adalah hidupku, dan tanpanya aku bukan apa-apa." Rindu yang tak berujung. Waktu terus berjalan. Usia Rabi'ah kian menua, namun semangat cintanya tak pernah pudar. Tubuhnya melemah, tapi cahaya di matanya justru semakin terang. Suatu malam, ia berbaring dalam keheningan. Beberapa sahabat menemaninya, wajah mereka penuh haru. Salah seorang bertanya pelan, "Wahai Rabi'ah, apakah engkau takut mati?" Rabi'ah tersenyum, senyum yang begitu damai hingga membuat semua terdiam. "Bagaimana aku bisa takut?" katanya. "Sedang kematian hanyalah pintu untuk bertemu dengan kekasih yang selalu kurindukan." Ia menutup matanya perlahan, dan dalam napas terakhirnya terdengar bisikan lembut, "Ya Allah, Engkau tahu aku mencintaimu. Kini temuilah aku dengan cintamu." Wajahnya tenang, seolah tersenyum dalam tidur panjang. Udara malam menjadi saksi bahwa satu jiwa suci telah pulang dalam pelukan cinta ilahi. Rabi'ah al-Adawiyah meninggalkan dunia tanpa harta, tanpa istana, tanpa nama besar. Namun cintanya tetap hidup, menembus zaman, menyentuh hati siapapun yang haus akan makna kasih sejati. Ia mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah adalah perjalanan tanpa akhir, sebuah rindu yang tak berujung, yang dimulai dari bumi dan berakhir di hadapannya. Cintailah Allah bukan karena surga dan neraka, tapi karena Dia memang layak dicintai.
Itulah pesan terakhir Rabi'ah, pesan abadi dari hati yang telah menyatu dengan cinta. Dan disitulah kisahnya berhenti. Bukan pada kematian, tapi pada pertemuan abadi dengan sang kekasih. Sahabat Jejak Sang Legenda, jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini, agar cahaya kisah Robiah Al-Adawiyah terus menginspirasi jiwa-jiwa yang mencari cinta ilahi. Tetap bersama kami di Jejak Sang Legenda, tempat di mana kisah abadi para pencinta Tuhan hidup kembali melalui suara dan makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga hati kita tak pernah berhenti mencari cinta yang sejati.